Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Nia Aryani Putri, selaku dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar teknik pangan dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Zidna Amalia Al-Istiqomah, Satrio Aji Wicaksono, Zalfa Cindy Salsabila, Putri Oktavia Azahro, Hansanaila Khairani, dan Gina Aulia. Pada video ini, kami akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu rancangan proses produksi roti manis. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas salah satu syarat mata kuliah dasar-dasar teknik pangan. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh pemateri. Apa itu roti dan roti manis? Roti merupakan makanan yang diolah dari bahan baku tepung terigu yang diragikan dan dipanggang. Roti manis itu merupakan roti yang memiliki cita rasa manis yang menonjol, bertekstur empuk, dan dapat diberi bermacam-macam isi atau tanpa isian. Roti manis terbuat dari adonan yang berbahan baku tepung terigu dan menggunakan banyak gula, lemak, dan telur, dengan difermentasi menggunakan ragi instan. Kenapa roti manis? Pemilihan roti manis itu karena memenuhi fungsi makanan yang baik, yaitu fungsi primer dan sekunder. Fungsi primer itu untuk memenuhi zat gizi pada roti, terutama yaitu sebagai sumber karbohidrat. Sumber karbohidrat yang banyak diminati masyarakat, serta praktis untuk kehidupan masa kini yang serba cepat dan praktis. Selain itu memenuhi fungsi sekunder juga dari segi organoleptik, yaitu roti manis memiliki daya tarik istimewa pada bentuk yang menarik dan rasa manis yang menonjol. Selanjutnya mengenai proses pengolahan roti. Jadi untuk proses pengolahan roti ini beberapa tahap inti yang dilakukan. Tahap pertama adalah tahap pengadukan atau mixing, di mana tujuannya ini mencampur bahan secara homogen sampai gluten dan penyerapan airnya optimal. Atau maksudnya ini pengadukan adonan roti dilakukan sampai kalis. Kemudian ada fermentasi pertama, first fermentation, di mana adonan yang telah dimixing tadi dilakukan proses peragian yang bertujuan membentuk volume dan rasa adonan roti yang dibuat. Tahap ketiga ada pemotongan dan penimbangan yang tujuannya menghasilkan roti dengan berat yang seragam. Yang keempat ada pembulatan, di mana roti yang telah dipotong dan ditimbang tadi dibentuk bulat-bulat dengan tujuan untuk menahan gas karbon dioksida yang terbentuk selama fermentasi sehingga volume adonannya dapat optimum. Yang kelima, ada tahap fermentasi lanjutan atau intermediate proofing. Tujuannya agar ragi dalam adonan dapat melanjutkan proses fermentasi setelah sebelumnya kehilangan gas pada saat pemotongan, penimbangan, serta pencetakan atau pembulatan tadi. Yang keenam ada tahap pembuangan gas. Jadi setelah intermediate proofing tadi, gas yang terbentuk ini dibuang, bisa dengan rolling pin atau botol atau bisa dengan alat lain. Kemudian tahap ketujuhnya adalah pembentukan dengan membentuk adonan roti sesuai bentuk yang diinginkan. Tahap ke-8 adalah tahap letakan adonan ke dalam loyang. Jadi adonan yang sudah dibulatkan atau dibentuk tadi dimasukkan ke dalam loyang yang sebelumnya sudah diolesi oleh margarin, terigu, atau lainnya. Tahap ke-9 adalah fermentasi terakhir atau final proofing. Tujuannya untuk mengembangkan kembali adonan roti agar mencapai bentuk dan mutu yang baik. Terakhir adalah baking atau pemanggangan roti dengan bantuan oven sampai matang. Selanjutnya adalah diagram alir pada proses pembuatan roti manis. Langkah pertama itu adalah pemilihan bahan baku. Pada produksi roti kali ini, kami menggunakan dua jenis kategori bahan yang terdiri dari bahan utama dan bahan tambahan. Pada bahan utama terdiri dari tepung, air, ragi, gula, susu bubuk, kuning telur, dan margarin. Lalu pada bahan tambahan terdiri dari garam halus, mentega, dan susu. Tahap pertama adalah pencampuran semua bahan utama ke dalam mixer dan dilakukan pencampuran dalam waktu kurang lebih 7 menit. Setelah menghasilkan adonan pertama, dilakukan kembali pencampuran bahan tambahan seperti garam halus dan mentega, lalu dilakukan proses pengadukan selama kurang lebih 8 menit. Lalu dilakukan proses proofing pertama yang dilakukan selama kurang lebih 15 menit. Next. Setelah itu dilakukan penimbangan dan pencetakan bentuk sesuai dengan yang diinginkan. Lalu dilakukan proses proofing kedua selama kurang lebih 40 menit dalam suhu 40 derajat Celcius. Setelah itu dilakukan proses pengolesan pada roti yang sudah jadi. Nah, ini bertujuan agar menciptakan rasa manis pada roti tersebut.
Lalu dilakukan proses pemanggangan dengan suhu 150 derajat Celcius selama kurang lebih 11 menit. Setelah itu roti manis sudah siap untuk disajikan. Selanjutnya yaitu ada kondisi-kondisi proses produksi. Pada tahap pertama yaitu pencampuran. Pencampuran tepung dan bahan penyusun lainnya seperti air, ragi, gula, susu bubuk, kuning telur, dan margarin. Tahap kedua yaitu pengadukan. Yang pertama, bahan-bahan dicampur dan diaduk menggunakan dough mixer dengan kecepatan rendah selama kurang lebih 7 menit. Kemudian, garam dan mentega dimasukkan ke dalam dough mixer yang berisi bahan-bahan sebelumnya, kemudian diaduk selama kurang lebih 8 menit hingga adonan kalis. Tujuan pengadukannya yaitu untuk pembentukan zat gluten sehingga adonan siap menerima gas karbon dioksida dari aktivitas fermentasi. Next. Tahap selanjutnya yaitu proofing pertama. Adonan didiamkan atau diistirahatkan selama 15 menit dengan cara ditutup kain dingin, lalu gasnya dibuang dengan cara ditekan adonannya. Kemudian tahap selanjutnya yaitu penimbangan dan pembentukan. Yang pertama, adonan dibagi dengan berat masing-masing 65 gram, kemudian adonan dibulat-bulatkan dan diletakkan di atas loyang yang sudah dilapisi dengan mentega. Next. Selanjutnya yaitu proofing kedua. Adonan dibiarkan mengembang di ruangan lembab tertutup selama 40 menit. Suhu proofing yang baik adalah antara 32 sampai 38 derajat Celcius dengan kelembaban relatif 80 sampai 85%. Pada tahap ini, gluten menjadi halus dan meluas, serta penampakan proofing, volume adonan berkembang menjadi 2 kali lipat. Tahap selanjutnya yaitu pengolesan. Setelah dilakukan proofing kedua selama 20 menit, adonan diolesi dengan susu dan dilanjutkan kembali proofingnya hingga 40 menit. Tahap selanjutnya yaitu pemanggangan. Adonan dipanggang di oven dengan suhu 150 derajat Celcius selama kurang lebih 11 menit hingga menjadi roti manis yang berwarna kuning kecoklatan. Analisa kesetimbangan massa. Analisa kesetimbangan massa dilakukan untuk mengetahui jumlah bahan yang masuk, bahan yang hilang saat proses produksi, serta bahan akhir yang dihasilkan. Analisa ini juga dilakukan untuk mengetahui desain serta kapasitas peralatan dan mesin yang akan digunakan. Selain itu, rendemen yang dihasilkan pada saat setelah proses produksi dari suatu bahan juga dapat diketahui, sehingga dapat mempermudah dalam menemukan kapasitas produksi per satuan waktu atau per satuan berat bahan. Proses pertama ada percampuran, memiliki input yaitu tepung terigu, air, ragi, gula, susu bubuk, kuning telur, dan margarin. Menghasilkan dua output yaitu oksigen dan adonan roti pertama sebesar 3.940 gram. Lalu pada proses pengadukan memiliki input adonan roti pertama dan garam halus serta mentega. Lalu menghasilkan output adonan roti 4.180 gram. Lalu pada proses proofing pertama, inputnya adalah adonan roti, lalu memiliki dua output yaitu gas etanol dan alkohol sebesar 4% dan adonan roti sesudah proofing pertama. Lalu selanjutnya ada penimbangan dan pencetakan, memiliki input adonan roti sesudah proofing, lalu memiliki dua output yaitu adonan tidak terpakai dan 60 adonan roti yang masing-masing 65 gram. Lalu pada proofing kedua, memiliki input 60 adonan roti dan memiliki output etanol dan karbon dioksida sebesar 4% dan 60 adonan roti yang sesudah proofing 2. Lalu pada proses pengolesan, 60 adonan roti dan susu 210 gram menghasilkan output 60 adonan roti yang sudah dioles. Lalu pada proses terakhir yaitu pemanggangan, memiliki input pemanggangan 60 roti yang sesudah dioles, lalu memiliki output kadar air sebesar 10% dan 60 potong roti yang masing-masing sebesar 56,16 gram. Nah, di sini terdapat tabel input dan output dari produksi roti manis. Nah, apa sih input dan output? Input merupakan masukan awal atau sumber daya utama dari suatu proses yang ruang lingkupnya seperti pada tabel. Nah, apa itu output? Output itu hasil akhir yang berasal dari sumber-sumber yang telah melalui rangkaian proses. Pada tabel terdapat proses yaitu pencampuran dengan input tepung terigu sebanyak 2.000 gram, air, ragi, gula, susu bubuk, kuning telur, dan margarin.
Nah, outputnya itu berupa adonan roti pertama sebanyak 3.940 gram. Selanjutnya terdapat proses pengadukan. Pada proses pengadukan yaitu terdapat adonan roti pertama sebanyak 3.940 gram dengan seperti pada diagram yaitu ditambah bahan tambahan yaitu berupa garam halus sebanyak 24 gram dan mentega 200 gram. Nah, pada proses ini terdapat output yang diinginkan yaitu sebanyak adonan roti 4.180 gram. Selanjutnya, pada proses proofing, yaitu proofing pertama, berupa input, yaitu adonan roti 4.180 gram. Nah, pada proses output proofing pertama, terdapat output yaitu adonan roti sebanyak 4.012,8 gram. Nah, pada proses ini juga terdapat output seperti pada diagram, yaitu gas etanol dan alkohol sebanyak 167,2 gram. Nah, output ini yang membuat roti menjadi mengembang. Selanjutnya terdapat proses penimbangan dan pencetakan. Proses penimbangan dan pencetakan pada inputnya yaitu adonan roti sebanyak 4.012,8 gram dan menghasilkan 60 adonan roti sebesar masing-masing 65 gram dengan total 3.900 gram. Nah, sisa dari roti yang tidak terpakai yaitu sebanyak 112,8 gram. Nah, selanjutnya terdapat proses proofing 2, yaitu 60 adonan roti yang masing-masing sebesar 65 gram dan total beratnya yaitu sebanyak 3.900 gram. Nah, outputnya itu yaitu berupa 60 adonan roti itu sendiri dengan total berat yaitu 3.744 gram dan masing-masing beratnya itu 62,4 gram. Nah, selain itu terdapat output yaitu etanol dan karbon dioksida sebanyak 4%, yaitu dengan berat massa 156 gram. Nah, sama seperti proofing pertama, etanol dan karbon dioksida ini yang membuat si adonan roti menjadi lebih mengembang. Selanjutnya terdapat proses pengolesan pada masing-masing adonan roti sebanyak 60 adonan dengan massa masing-masing 62,4 gram. Dengan total massanya yaitu sebanyak 3.744 gram. Nah, pada proses pengolesan ini terdapat bahan tambahan yaitu susu sebanyak 250 gram yang dioleskan pada permukaan roti. Selanjutnya terdapat output yang dihasilkan yaitu adonan rotinya itu sendiri dengan massa 62,4 gram dengan berat total yaitu 3.744 gram. Selanjutnya terdapat proses pemanggangan. Proses pemanggangan dengan masing-masing roti sebanyak 60 adonan dengan menghasilkan hasil akhir atau output yaitu 60 potong roti sebesar masing-masing 56,16 gram atau dengan total masanya itu 3.369,6 gram dengan kadar air yaitu menjadi 10% yaitu berkurang 374,4 gram. Nah, produk roti yang terakhir dihasilkan yaitu dengan total 177,754 kg. Selanjutnya yang terakhir, kesimpulan yang dapat diambil itu yang pertama, roti manis adalah salah satu jenis roti yang terbuat dari adonan manis yang difermentasi serta mengandung beberapa persen gula atau lebih. Yang kedua, tahapan proses roti manis meliputi pencampuran bahan, pengadukan, proofing, penimbangan, dan pencetakan bentuk. Kemudian proofing 2, pengolesan dan pemanggangan. Yang ketiga, produk roti manis itu dihasilkan sebanyak 60 potong dengan berat 177,754 kg dari hasil adonan roti pertama, 3.940 gram, garam halus 24 gram, dan mentega 200 gram. Nah, sekian pemaparan materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.